Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang apakah kepribadian orang tua menurun kepada anaknya. Nah, menurut kamu itu seperti apa? Menurutku kepribadian dan sifat orang tua itu menurun kepada anak, karena anak itu bertumbuh seiring waktu, dan di masa-masa pertumbuhannya itu juga banyak dilalui kenangan-kenangan bersama kedua orang tua. Tetapi ada juga anak yang memang dari kecil itu sifat dan kepribadiannya tidak mirip sama orang tuanya sama sekali. Tapi ada kemiripan. Nah, tapi enggak sih. Kalau menurutku ya, kepribadian anak itu enggak mesti terbentuk dari kepribadian orang tuanya gitu. Ya mungkin di awal ya memang gitu kan, ada mirip-miripnya. Akan tetapi kan seiring anak bertumbuh menjadi dewasa, dia kan melihat dunia luar, tumbuh besar di luar, ya kan? Dari lingkungan sekolah, pertemanan, bacaan, tontonan. Nah, menurutku itu sangat mempengaruhi gitu. Dari situ perilakunya bisa berubah. Yang awalnya memang mirip dengan orang tuanya, pasti seiring dia kayak membaca buku, sering rajin membaca buku kan, pasti itu ada perubahan. Karena kan seperti ini juga kan yang kita lihat kan, seperti yang kita lihat kan, banyak kan anak-anak kayak misal kiai atau kayak mungkin orang di luar kiai gitu kan, itu sifat anak itu berbeda jauh gitu. Kalau contoh kiai, kan ada seseorang kiai lalu tapi anaknya itu jadi preman, malah membelok gitu dari jalur rayanya gitu. Bukan hanya dari sifat keagamaan ya, memang perilakunya gitu. Kan kalau mungkin kan orang bilang lah kan dia kan cuman nggak ikut ini kan, nggak ikut arus bapaknya gitu kan, tapi tetap baik. Enggak. Tapi ada memang berubah drastis gitu, bukan dari kayak nggak ikut masalah kayak ikut memperjuangkan dakwah gitu. Tapi memang kepribadiannya bagaimana dia di luar, cara ngomongnya gitu, cara memperlakukan orang tua, cara memperlakukan temannya itu sangat berbeda gitu. Sama yang dipertontonkan ayahnya di publik itu, di depan warga. Ya, mungkin sifat dari anak terbentuk dari apa yang dilalui itu semua. Tetapi semisal kayak seperti contoh yang tadi, ayahnya seorang kiai, terus sifat anaknya seperti ya perilakunya juga ya seperti preman. Ya, preman lah. Tapi kan pada hakikatnya ya dia sebenarnya tahu, tetapi dia akan tahu kalau apa yang dilakukan salah itu ketika dia udah menerima kayak ujian. Iya, ujian atau mungkin efek jera. Semisal dia habis melakukan kejahatan terus mungkin dari situ dia dapat hidayah, oh seharusnya aku nggak seperti ini, terus lalu dia mencari jalan untuk menjadi lebih baik. Dan berarti maksudmu ini potensi baliknya tuh lebih bagus, ya, lebih gampang gitu. Ya, lebih gampang. Atau oh iya kan, ya memang kan iya. Kalau dibilang potensi baliknya lebih gampang kan, karena ya mungkin ya dari kecil kan hidup di lingkungan pesantren gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya orang di luar lingkungan pesantren lah, apakah potensi baliknya itu sama dengan orang-orang yang memang dididik dari kecil? Oh, tentu nggak sama, pasti agak sedikit lebih sulit. Tetapi biasanya kayak orang-orang yang di luar lingkungan pesantren itu kayak sifat-sifatnya itu mudah terpengaruhnya dari teman. Mungkin ada salah satu teman tongkrongannya yang memang toksik. Iya, toksik. Tetapi kan lingkungan pertemanan juga nggak selalu ada yang toksik, ada juga yang baik. Dan mungkin dari tontonan, bacaan bukunya, dari situ dia bisa menemukan jati dirinya sendiri, atau bisa dari temannya yang salah satu dari temannya yang ada yang baik, ada yang baik. Mungkin dia bisa belajar yang awalnya kayak
nggak bisa ngaji, terus yang awalnya suka berkata kasar jadi perkataannya lebih bagus, lebih halus. Tetapi ya memang sifat anak nggak 100% mirip, cuman akan ada beberapa mungkin 10 atau 20% atau 30% itu agak sedikit mirip sama Ada. ayahnya. Iya. Mungkin apa itu? Dari segi emosional kah atau ada kayak gestur-gestur gimana gitu? Kan kayak misalnya kayak ada tiba-tiba kayak sering gini lah, atau kayak gini atau kayak itunya, atau kayak ngomongnya kayak gagap gitu, atau ya maaf gagap, atau kayak gimana gitu? Iya. Secara emosional juga ada. Pengaruh. Ya, pengaruh. Pengaruhnya tuh seberapa persen kira-kira? Kalau secara emosional itu mungkin kisaran antara 20%. Semisal kayak ayahnya wataknya emang keras, terus suka marah kalau ngomong itu nadanya kayak ngebentak. Dan kemungkinan anaknya juga ada potensi seperti itu juga. Tetapi tergantung lingkungannya juga. Semisal lingkungannya bahasanya, cara ngomongnya halus, nanti si anak juga akan menyesuaikan. Beradaptasi ya? Iya, tetapi mungkin ada suatu saat semisal dia merasa marah atau merasa terpojok, dia akan Sifat alaminya. Iya sih, apalagi kan manusia kan ya makhluk yang dinamis gitu kan, berubah-ubah, terus mudah beradaptasi. Nah kayak yang ngomong ini aja ya bisa jadi 1 jam kemudian atau 5 menit kemudian ya ngomong B lagi gitu. Ya kan. Nah, tapi kamu setuju nggak kalau kepribadian orang bisa berubah karena putus cinta? Ya, aku setuju kalau itu. Ya, setuju. Bahkan ada yang sampai berubah drastis. Gimana tuh? Ya, berubahnya tuh gimana? Berubah jadi lebih baik, tapi kan enggak sih, enggak mesti. Tapi kan aku kayak lihat kan ada kan orang kayak putus cinta kan. Iya. Ada yang jadi lebih baik, rajin sholat, gitu kan, masya Allah. Tapi kan ada juga yang enggak gitu, malah kayak makin brutal gitu. Starboy. Kayak apa namanya, kayak dia gimana cara kayak biar bisa move on, jadi kayak sampai ngubah kepribadiannya gitu kan. Iya. Nah, apa menurutmu? Iya. Itu emang bisa? Maksudnya berubahnya itu saat itu doang, atau karena sebab itu dia bisa berubah drastis total gitu? Biasanya kalau habis putus cinta itu berubahnya sampai dia mendapatkan orang yang baru. Tetapi pada masa dia berubah untuk ya sesuai keputusannya itu ya tergantung dianya juga, antara dia bisa berubah jadi lebih baik atau berubah jadi lebih buruk. Tapi itu tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin ketika dia berubah jadi lebih baik itu mirip ayahnya, atau ketika dia berubah lebih buruk itu mirip ibunya atau ayahnya. Ya, dari pengalaman itu juga mungkin si anaknya itu Starboy. Ya kenapa? Si anaknya itu menemukan jati dirinya. Habis berkelana, wes hari. Tapi kalau kamu mau nggak berubah karena cinta? Gak mau. Kenapa? Kalau misalnya kayak kamu kan ada yang kamu cintai gitu kan, tapi dia nggak suka kalau kamu misalnya kayak gini, apa kamu berubah gitu? Maksudnya dari dirimu sendiri, bukan karena dari dia, tapi kamu sudah berkomitmen gitu kan. Kalau misalnya memang jalannya nggak sama kan, dia kan pribadiannya terus ke bawah gitu. Atau memang kalau bilang ya kalau nggak sama ya udah gitu, kembali kayak dulu gitu. Kalau kamu kira-kira bisa berubah apa enggak? Karena pasangan. Kalau karena pasangan ya itu tergantung, maksudnya pasangan secara halal atau halal. Ini konteksnya halal, bukan pacaran. Pacaran haram ya guys ya. Ya kalau halal haram. Ya pasti berubah. Cuman ya kan kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Semisal kayak kita mau pasangan kita seperti ini, terus kita maksa
harus seperti ini, harus jadi seperti ini kan apa kalau itu bertentangan dengan orang yang diajak untuk berubah, ya nanti takutnya hubungannya nanti nggak bakal jadi. Nggak jadi. Iya. Tetapi ada juga yang Mau menerima aja gitu. ya mau menerima aja. Tapi kalau aku Kalau kamu sendiri mau nerima aja gitu, misalnya kayak ini orang kurang ini kan, kayak kurang serak gitu kan, kayak nggak ada yang nggak kamu suka, kamu mau menerima aja atau gimana? kalau aku ya menerima aja, ya dijalanin aja. Jalanin aja. Ya, sampai nanti mungkin dia menemukan titik cerahnya sendiri sehingga dia bisa diajak untuk sama-sama berubah jadi lebih baik. Ya. Kita sebagai contoh untuk berubah lebih baik, nanti pasangan kita akan mencontoh kita gitu. Nah itu kan kayak ini juga ya, siapa ya, Socrates ya. Nah itu kan katanya kayak kalau dapat pasangan yang baik ya alhamdulillah gitu kan, kayak gitu kan. Kalau selanjutnya kan ya. Tapi kalau enggak, kalau pasangannya buruk gitu kan ya ini. Jadi seorang filsuf, bagaimana tiap hari meratapi nasibnya gitu kan. Nah jadi kamu tipenya gitu. Iya, kalau saya seperti itu. Jadi kepribadian orang tua tidak melulu menurun kepada anaknya, akan tetapi sebagaimana kita nanti menjadi orang tua ya, atau orang tua yang nonton sekarang gitu kan, ya paling tidak bagaimana caranya mendidik anak dengan baik gitu, menyekolahkan anak di tempat yang baik, karena kepribadian seseorang akan berubah gitu seiring bertambahnya usia, apa yang dia baca, apa yang dia tonton, dan apa yang dia lihat. Jadi ya mungkin ini pelajaran bagi kita semua, apalagi kita nanti pengen menjadi orang tua kan, sebisa mungkin kita ya terbuka gitu, selalu melakukan obrolan dengan anak gitu, supaya tahu perkembangan. ya gitu. Kayak maksudnya kita tahu ini anak maunya gimana gitu kan, sukanya apa, nongkrongnya sama siapa gitu kan.